harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu peran Kementerian Desa dalam hal ini sebagai orkestrator untuk yang kedua adalah membuka dan mendorong partisipasi masyarakat, menyediakan platform kolaborasi melalui satu i-desa dan mengunci prinsip berbasis kebutuhan desa, minimum 4 aktor dan transparansi akuntabel, termasuk dalam hal ini akan mengoptimalkan dana desa dan sinergi lintas kementerian lembaga, pemerintah daerah dan non pemerintah. Ini barangkali menjadi hal yang penting bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu kami akan membuka secara makro saja bagaimana konsolidasi kebutuhan desa berbasis nanti ke depan seperti paket yang kita lihat bersama, dan juga bagaimana informasi dalam setiap paket ini kita akan satukan. Yang jelas Oktahelix tanpa satu i-desa, banyak aktor, banyak data, satu masalah. Oktahelix di dalam satu i-desa, banyak aktor, satu arah pemulihan, dan juga menjadi fondasi. Oleh karena itu, pemulihan desa yang cepat, tepat sasaran, akuntabel, berkelanjutan. Dalam hal ini, desa pulih, gotong royong nasional menjadi menguat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami sangat berharap juga nanti paparan dan penyampaian informasi yang kami sangat butuhkan dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bagaimana dampak dan terkait dengan data ini kami sangat butuhkan, dan kita ingin sepakati bagaimana keberlanjutan pengelolaan data untuk menjadi sebuah rencana aksi dan program kita ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari beberapa desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Barat terdapat bencana, dan Kementerian Desa berperan strategis pada fase pemulihan dan melalui pendekatan intervensi desa berbasis perumahan, infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi lokal, layanan sosial, dan mitigasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu kami ingin menyampaikan juga sedikit informasi terkait dengan dana desa per provinsi, yang mana dana desa yang sudah kita sampaikan dengan pagu dana desa yang kita ketahui dan realisasi, termasuk presentasi dari 3 provinsi ini sama-sama kita ketahui bahwa Aceh 89,29%, Sumatera Utara 78,30%, dan Sumatera Barat 93,33%. Dengan output yang kita lihat bersama, seperti di Aceh, ini ada jalan rapat beton kurang lebih sekian, dan begitu pula Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian juga rincian dana desa per kabupaten. Kalau kita lihat dari seluruh kabupaten yang ada di Aceh, ini jelas Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidi, Aceh Utara, Simelu, Aceh Singkil, Beren, Aceh Barat Daya, Gayo Luas, Aceh Jaya, Nangan Raya, Aceh Tamiang, Banda Meriah, Pidi Jaya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang. Ini pagu yang kita sudah lihat bersama dengan realisasi yang saya sampaikan tadi. Begitu pula dengan Lok Sumawe, Langsa, dan Subu Salam. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga data terkait dengan Sumatera Utara, yang dalam hal ini kita lihat bersama bahwa bagaimana Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pak Barat, Samosir, Serdang Badagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, dan Taput, termasuk Toba yang ada dengan pagu anggaran yang sudah dilakukan, termasuk presentasi yang saya sampaikan pertama tadi. Yang berikut terkait dengan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini pesisir selatan Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian kita bisa refleksi bersama dengan dana desa tahun 2025. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya pikir ini pasti akan berdampak terjadinya bencana. Bagaimana hasil dari dana desa pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan ke depan, sehingga kita perlu duduk bersama, perlu bersama memikirkan untuk bagaimana
sinkronisasi data dan format yang ada, sehingga nanti akan menjadi dasar kita dalam rangka menyusun sebuah rencana aksi dan menjadikan sebuah program bagi kebutuhan desa. Karena di desa kita ketahui bersama, di bidang pemerintahan, di bidang pembinaan kemasyarakatan, di bidang pembangunan, dan di bidang pemberdayaan, ini sangat berdampak terjadinya bencana. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama. Bapak Ibu sekalian, juga ini ada sedikit dokumentasi yang kita lihat bagaimana dana desa dapat memberikan sumbangsi terhadap pembangunan. Bapak Ibu sekalian, inilah barangkali sebagai pembuka dari kami, dan kami sangat berharap bagaimana nanti data-data yang disampaikan oleh Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, sehingga nanti kita dapatkan data yang valid, mutakhir, dan betul-betul menggambarkan bagaimana data ini dapat kita kelola bersama untuk menjadi rencana aksi dan menjadi program pada tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa. Sekarang sudah kirim ke pada 50%. Kemudian 201 kecamatan dari 250 kecamatan juga dalam skala sangat besar untuk jumlah kecamatan 201 terkena. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan lebih lanjut setelah itu berikutnya. Ini data dari Posko Provinsi, data terpusat. Sebaran informasinya adalah sebagai berikut. Datanya terbagi atas jumlah kecamatan kampung sudah kami sebutkan, jumlah korban jiwa, angka per jiwa sudah kami sebutkan. Kemudian juga pengungsi sudah kami sampaikan ada 2.174 titik, yang mana di dalamnya ada 94.988 KK atau 378.395 jiwa dalam pengungsian. Kemudian fasilitas umum, kantor atau unit 260, tempat ibadah 631, sekolah 452, pondok pesantren 502, rumah sakit puskesmas 191, ruas jalan 1098 km, jembatan 492, rumah 119.219 rumah. Kemudian ternak 318.370, sawah 90.601 hektar, kebun 23.307 hektar, dan tambak 39.426 hektar. Ini cakupannya terjadi 18 kabupaten kota, dan sesuai dengan jumlah desa yang terbesar itu ada di Aceh Utara. Karena itu cuma kemudian disusul pertanyaan. Aceh Tengah, Biren, Pidijaya, Aceh Timur. Kami lanjutkan ke informasi berikutnya. Untuk penanggulangan bencana, Bapak Gubernur telah membagi 6 klaster pelaksanaan kegiatan. Di hulu klaster pencarian pertolongan, ada SKP yang terlibat di dalamnya. Kemudian klaster logistik. Yang ketiga adalah klaster pengungsian dan perlindungan. BPD ya. Kemudian yang keempat klaster kesehatan, kelima klaster pendidikan, yang terakhir. Izin Bapak, sebelumnya Pak, mohon maaf Pak, di sini slideshow dari slide ini belum tampil Pak, jadi izin tidak kurang sinkronnya antara yang diucapkan dengan yang ditampilkan Pak. Mungkin bisa untuk ditampil slideshow-nya Bapak. Ya. Sudah dapat Ibu? Belum? Dikirim Oke. Ibu, mungkin bisa dibuka di sana aja Bu. Sudah kami kirim ke nomor siapa? Iya, nggak apa-apa. Pak, kapan langsung Ibu? Pak, boleh dikirim di ruang chat saja Bapak? Untuk selanjutnya mungkin dibantu dari tim operator kami di sini. Baik. Si warna. Orang kan chat langsung dari operator. 6 kampung hilang, ulangi 5 kampung hilang. Kemudian Aceh Utara ada 4 kampung hilang. Nagan Raya ada Diulangi lagi 1 kampung hilang. upload Kemudian Aceh Tengah 2 kampung hilang. baru simpan Gaya Luas baru bisa keluar berita acaranya. 8 kampung hilang.
Kemudian Aceh Tenggara, Tapi kalau belum 100% satu dusun bisa sudah aja tidak ada kita- karena lenyap terseret arus banjir. Tidak bisa diunduh juga. Pidijaya, satu dusun lenyap terseret arus banjir. Sedangkan yang di atas memang utuh satu kampung. Sama bentuk tampilan ketika Hilang. dia sudah selesai, katakan selesai. Nah, ini datanya masih dinamis Pak Kaban, karena kami menginput data dari desa. Data pertama profil desa, data kedua data korban. Dalam hal ini korban adalah penyelenggara pemerintahan Dampung, yaitu dari kepala desa, perangkat desa, PPD, juga perangkat mukim. Karena Aceh ada pemerintahan mukim satu lagi sebagai kekhususan dari Kesemuan Aceh. Kemudian Kemarin itu kan usul data yang ketiga yaitu jejak rekam. sarana dan prasarana Pak Kaban. Filenya yang Sarana sudah- prasarana kami bagi menjadi nanti tinggal ditambahin di sini. 9 data pokok. Yang pertama, kondisi kerusakan kantor Ibu Mukim. Yang kedua, kondisi kerusakan kantor kepala desa. Oh, yang nama itu. Yang ketiga, jumlah kondisi kerusakan jalan desa. Yang keempat, jumlah kondisi kerusakan jembatan desa. Yang kelima, kondisi kerusakan kantor PKK. Yang keenam, kondisi kerusakan balai musyawarah desa. Yang ketujuh, kondisi kerusakan kantor BPD atau Tuaput kami menyebutnya. Yang kedelapan, kondisi kerusakan posyandu. Membedakan ya depan itu tampilan dasar itu kalau misalnya mau lihat. Kelima, yang ke-9, kondisi kerusakan gedung pos Janteng. Beda. Sedangkan informasi berikutnya terkait dengan ekonomi desa. Kalau tampilan Ada dua elemen. tadi Yang lebih pertama, kondisi kerusakan kantor BUMG atau BUMDes. Yang kedua, kondisi kerusakan pasar desa. Oh, Pak, berarti Pak. Informasi berikutnya terkait dengan kondisi infrastruktur yang didanai dari dana desa. Tambahin jejak. Ada 12 informasi. Filenya Informasi udah pertama, dikirim. kondisi kerusakan gedung PAUD. Yang kedua, kondisi kerusakan irigasi desa. Yang ketiga, kondisi kerusakan Polindes. Jadi pokoknya Yang keempat, di- kerusakan di- MCK. kerusakan jejak Yang rekam. kelima, kerusakan sumur desa. Level kecamatan. Yang keenam, kerusakan embung desa. Provinsi. Yang ketujuh, kerusakan penahan tanah desa. Yang kedelapan, kerusakan sarana olahraga desa. Provinsi nggak apa-apa. Yang sembilan, kerusakan air Biasanya bersih desa. teman-teman di wilayah Ke-10, jejak kerusakan kurang. drainase desa. Ke-11, kerusakan tambatan perahu. Dan yang ke-12, kerusakan pustaka desa. Semua data ini Udah final. dihitung sampai dengan taksiran nilai kerugian Pak Januari baru. dan Jangan kondisi begitu. tingkat kerusakan, berat, ringan, Jangan dan gitu, sedang. nanti kalau Masing-masing orang ada kuesioner tempat final, untuk menandainya lagi nggak di bisa informasi diapain ini. lagi loh. Kalau misalnya indeks desa kan udah Ini data-data ini nantinya bergeser akan diperkuat dengan data Kalau dukung. di isu Slide berikutnya. nanti nggak bisa Data di sini dukung. juga. Semuanya linear dengan dashboard yang pertama tadi. Semuanya ada data dukung pembuktian tingkat kerusakan dari hal yang itu akan ditinjau. disediakan satu template Pak itu Kaban, yang data ini nantinya akan menjadi dasar tindak lanjut penanganan bencana Gitu, Mas. untuk penganggaran ada fungsi. rehabilitasi dan Kalau rekonstruksi aplikasi itu sebagaimana bisa. Pak Kaban tadi sampaikan Misalkan di awal. geser satu kolom Nah, saja. Bagaimana Satu data-data sheet, ini bisa satu terkumpul? baris saja. Kami mengajukan skenario dalam bentuk Hmm. rekapitulasi. Lanjut, Pak Iqbal. Loh, itu pakai Oh ya, operator boleh lanjut. 2002. Iya. 5 ya. Nah, ini Pak Kaban, kami skenario-nya bisa mendapatkan data tersebut dengan cara model bangunan data yang sedemikian rupa telah disusun. Untuk bagian paling pertama, data korban penyelenggara pemerintahan desa. Itu sudah Di situ akan ada data desanya, provinsi, kabupaten, ID kecamatan, kemudian ID desa, yang kemudian baru masuk ke elemen pentingnya kepala desa. Nanti bagaimana kondisinya, sekretaris desa bagaimana kondisinya, perangkat desa, BPD, dan perangkat mukim. gitu. Kemudian untuk sarana prasarana yang di bawah juga hal demikian. itu Pak yang ditambah. Apa-apa yang telah dikemukakan tadi di awal, di sini juga ada kolom-kolom khususnya. Jadi tinggal diklik oleh petugas yang menginput. Ya, solusinya Data. bisa Begitu juga ekonomi desa dan masyarakat, gedung BMG, pasar desa. Begitu juga dengan infrastruktur yang dibayi dari dana desa. Jadi semua data-data yang di awal tadi lahir dari input-input yang dilakukan ke dalam format ini secara teknologi informasi digital. Ini tinggal ini Kami lanjutkan, Pak Kawan. sudah dibuat, cuma mungkin belum di-embed ke sini. Untuk Aceh, untuk Aceh Kalau tampilan saat ini sistem itu, Pak, yang tampilan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung telah membagi pekerjaan Jadi tiap kabupaten atau tiap eselon 3 memegang beberapa kabupaten yang kami komunikasikan antara kabupaten terberat, parah, sedang, dan ringan. Ringan dalam arti mencakup beberapa kecamatan. Namun demikian, Berarti file Excel-nya, secara berjejaring file Excel-nya di untuk hadirnya informasi desa sebagaimana Pak Kaban tadi sebutkan, kita sangat memerlukan integrasi kerja antara pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, dan dalam hal ini tenaga pendamping profesional yang berada secara berjejaring dari desa, kecamatan, kabupaten kota, kan hingga kuesioner pusat. bisa di-download ini kan Pak ya, bisa Ya, di-download udah bisa. Sekali lagi, hanya bisa kita laksanakan secara berkolaborasi dengan berjejaring Ya tenaga makanya pendamping finalkan desa. dulu kuesionernya. Untuk di Aceh sendiri kami telah mengidentifikasi terdapat 1.805 orang tenaga pendamping profesional yang tersebar di 18 kabupaten kota yang terdampak. Lebih lanjut, kami sampaikan Pak Kaban, Semakin cepat sih. Kontraktor boleh lanjut satu lagi. Kemarin itu kan keterlambatan juga dari finalisasi. Ya, ini alur laporan data desa yang kami kira nantinya. Lanjut aja Pak, masih sesuai Eh, dengan Ini sudah cukup. Ini nantinya dalam dasar adalah 4 level pemerintahan, Gampung, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. 4 ini nanti alur input datanya oleh tenaga pendamping profesional, kemudian juga perlu divalidasi oleh pemerintah Gampung, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten kota. Yang kemudian naik yang paling tinggi di Pemda itu adalah di provinsi. Ini tiap-tiap jenjang ada validasi sebagai penguat otorisator pemerintah setempat. Dan data-data ini dari 4 kotak pertama, ininya akan menjadi bahan untuk disampaikan secara terpadu kepada Bapak Menteri Desa, Bapak Menteri Dalam Negeri, yang nantinya 2 bahan yang sama ini akan naik ke jenjang Bapak Presiden untuk dapat menjadi dasar pengalokasian dana rehab dan rekon di masing-masing kabupaten kota, bahkan sampai dengan Gampung. Sekali lagi, demikian pentingnya kegiatan ini yang kami kira hanya dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Kami pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam kondisi musibah, dalam kondisi chaos, tetapi kita memerlukan data yang tepat dan hanya bisa kita susun dengan menggunakan instrumen yang telah kita siapkan tadi, dan juga dengan pelibatan tenaga pendamping profesional yang dalam hal ini berbicara dan bekerja sebagai aparatur pemerintah pusat yang ada di tiap jenjang desa, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Bersama dengan itu, kami di Dinas PMG siap, BPBD Provinsi Aceh juga siap untuk satu pintu, satu sumber data, sehingga saat Bapak Menteri menyampaikan kepada Presiden tidak ada data yang berbeda. Bagian terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa untuk kegiatan ini, boleh slide terakhir. Baik, inilah yang kami kira Pak Kaban. ini di Dengan adanya mekanisme ini, maka kita akan punya data desa terpadu di dalamnya bekerja antara pemerintah daerah di bawah kendali Kementerian Desa, di bawah kendali Pak Kaban Pengembangan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, coba nanti di dengan menggunakan jejaring Kemendes yang ada di kabupaten kota, kecamatan, hingga kampung. kecamatan ya. Instrumen ini mohon koreksi, mohon arahan dari Pak Kaban jika memang sudah memenuhi, mungkin dapat dipakai, jika memang masih kurang dapat disempurnakan. Untuk itu kami mohon dengan amat sangat bantuan Bapak Menteri melalui Pak Kaban, dan juga menghasilkan terima kasih banyak dukungan pemerintah pusat membantu masyarakat kami di Aceh dan juga mungkin provinsi Sumut dan Sumbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus coba ke bawah lagi. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh atas penyampaiannya. Ini luar biasa Pak, Pak Kadis. Tapi yang pasti Tadi paparan yang disampaikan bahwa
tampilannya bagaimana isinya rekapitulasi yang ada. terus Kemudian lengkap ya. kami inginkan nanti untuk keberlanjutan kita akan minta PIC-nya siapa Yang dari di sini dinas masing-masing provinsi yang di untuk bawah aja, Pak, paling di bawah. dipadu padankan Setelah- dengan setelah aktif, Kemdagri sini dan baru Kemendes. keluarkan rekomendasi Dalam hal ini di tingkat pusat ada tim data rekomendasi. desa Jadi proses pemulihan pasca bencana. gitu. Yang kedua tadi menarik apa yang disampaikan Pak Kadis terkait dengan alur laporan, ini luar biasa Pak, itu bagus sekali dari Di tingkat bawahnya. paling bawah Tinggal dipilih nih sampai rekomendasi dengan per indikatornya mau pusat. ditaruh di atas atau di Dan bawah. yang kami berharap juga ini kami himbau kepada seluruh TPP di 3 provinsi ini kami sangat berharap keterlibatan penuh, dan kami tahu sudah bekerja dengan baik, tapi kami mohon untuk optimalisasi daripada teman-teman TPP baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten ada tenaga ahli, di tingkat kecamatan ada pendamping desa, dan di tingkat kampung atau desa yang ada pendamping lokal desa. Ini kita mari bersama-sama bahu-membahu untuk memperbaiki, mengintegrasikan data yang ada. Terima kasih Pak Kadis, bagus sekali ini. Nanti kita dengarkan lagi dari teman-teman Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terima kasih Kan Pak. itu ada total desa sebenarnya. Baik, terima sebenarnya kasih kan Pak kalau Kadis umpama- dari Aceh, dan terima kasih juga tanggapan oleh Kepala Badan kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja kita dengarkan juga paparan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Pada Bapak disilakan. Ketika dia sudah 100% semua, desa-desanya sudah selesai diverifikasi, baru muncul buat upload data cari level kecamatan. Baik, izin Bapak Ibu pimpinan sebanyak Berarti yang tadi Pak, yang ada sebanyak 8 desa. Yang pertama itu dari Kabupaten Tapanuli Tengah ada 2 desa, yaitu Desa Bair dan Desa Pagaran Honas. Kemudian untuk Desa Tapanuli Selatan yang hilang itu Desa Garoga, Desa Hutagodang, Desa Luat Lombang, Desa Tandihat, Desa Simatohir, dan Desa Batu Godang. Di sini juga perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu, ada desa yang terdampak, ada desa yang seluruh perangkat desanya juga meninggal. Itu kami dapatkan laporannya langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di sini juga kami laporkan untuk data infrastruktur kondisi kantor desa. Bentar, di depan itu kenapa namanya percepatan pembangunan? Yang ini depan tadi Pak. Nah ini. Oh ini apa tampilan awal aja, nanti ini sebetulnya ada bagian ininya Pak, CMS-nya tuh. Oh. Nanti bisa diatur di depan. Tampilan kata-katanya gitu. Slide banner belum? Gimana? Slide banner gitu nggak? Set dulu. Banner. Iya. 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 Tapi ini kayaknya statis, tapi kalau mau diganti dengan itu sih carousel gitu bisa diatur. Oke. Baik, kami lanjutkan kembali. verifikasi juga. Kemarin kami juga sudah mendata terkait permintaan data dari Kemendagri, infrastruktur, kondisi infrastruktur desa dan kelurahan yang terdampak di Provinsi Sumatera Utara. Jadi di sini dapat bersama-sama kita lihat di Kabupaten Batubara Jadi kecamatan kalau untuk kantor desa ada 3 yang terdampak. Kemudian untuk bumdesnya ada 1 bumdes. Kemudian untuk Kabupaten Serdang Bedagai, untuk kantor desa yang terdampak itu ada 5 kantor desa, 1 balai desa, 1 pasar desa, 1 bumdes. Kemudian penolakan, untuk kalau kabupaten, dia langsung ditolak, langsung masuk ke level desa Pak buat dilakukan perbaikan. Oke, itu. Jadi nggak usah turun, nggak usah ke kecamatan lagi harus tolak lagi, Oh, langsung langsung aja ke desa. untuk Kabupaten Nias ada 6 kantor desa yang terdampak, 3 balai desa yang terdampak. Kemudian untuk Kabupaten Tapanuli Utara ada 1 kantor desa yang terdampak, kemudian 1 bumdes yang terdampak. Selanjutnya untuk Kabupaten Tapanuli Selatan ada 4 kantor desa yang terdampak, 4 balai desa, dan 2 bumdes. Selanjutnya untuk Kabupaten Tapanuli Tengah ada 17 kantor desa yang terdampak,
8 balai desa, dan 7 BUMDes. Kemudian untuk Kabupaten Nia Selatan ada 52 kantor desa, kemudian balai desa 50, BUMDes 1. Selanjutnya Ini maksudnya apa, Mas? selesai mungkin itu, jadi total dari 27 kabupaten kota, 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, untuk kantor desa yang terdampak ada 93 kantor desa, kemudian 66 balai desa, pasar desa 1 yang terdampak, serta BUMDes 13 BUMDes yang terdampak. Sebetulnya masih memungkinkan untuk ditaruh di sini, cuma nanti kan Kejadian bencana di Provinsi Sumatera Utara. Jadi yang terdampak ada sekitar 444.623 kepala keluarga, kurang lebih sebanyak 1.682.825 jiwa, kemudian pengungsi ada 10.482 KK, dan dengan kondisi 40.355 jiwa, meninggal dunia 307 jiwa, luka-luka 646 jiwa, kemudian yang hilang 167 jiwa. Jadi di sini dapat juga kita lihat terkait sektor infrastruktur jalan yang rusak itu yang terdampak 24 ruas jalan, 88 titik kerusakan. Jembatan ada 4 unit, kerugian 60,65 miliar. Di sini juga untuk sumber daya air ada 8 daerah irigasi yang terdampak, 55 bendungan, saluran irigasi sebanyak 5 unit, 13 titik tanggul, kerugian diperkirakan sebesar 85,5 miliar. Kemudian untuk sektor ekonomi yang terdampak itu di pertanian di mana pada lahan 34.290 hektar, PUSO 4196 hektar, kerugian dinyatakan 828,8 miliar. Kemudian untuk perkebunan yang lahan yang terdampak 33.316 hektar, kerugian itu masih proses untuk perkebunan, masih didata. Kemudian peternakan, ternak itu 110.914 ekor, kerugian juga masih proses pendataan. Sektor perumahan, untuk sektor perumahan yang terdampak itu ada kurang lebih 40.784 unit rumah. Kemudian untuk sektor sosial, pendidikan 263 sekolah, SMP 32, SMK 25 sekolah, SMA 51 sekolah, SLB 3 sekolah, kerugian ditotalkan 210,6 miliar. Begitu juga dengan kesehatan, rumah ibadah, serta lintas sektoral itu juga masih proses. Mungkin itu laporan sementara dari kami, Bapak Ibu, sambil juga kami menunggu updatean dari BPPD Provinsi Sumatera Utara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin pimpinan dari Kementerian Desa, mohon izin kami laporkan dari Pusdatin BNPB. Kami melaporkan data desa terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan rekapitulasi dampak desa yang terdampak, kita sudah menyampaikan bahwa pada saat awal tanggap darurat kita menyampaikan ada 757 desa atau gampong atau nagari yang terdampak dari 3 provinsi. Kemudian sampai tanggal 19 Desember sudah kami verifikasi karena data ini masih dalam proses verifikasi. Jadi kita sandingkan juga dengan data kode wilayah yang ada di Kemendagri. Saat ini kita sudah menghimpun dan memverifikasi sekitar 3.444 desa atau gampong nagari terdiri dari 18 kabupaten kota di Provinsi Aceh, kemudian 12 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, dan 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Ini berdasarkan kabupaten dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jadi data yang kami sampaikan memang tadi saya sekilas menyimak dari paparan beberapa provinsi dari Aceh, kemudian Sumut dan Sumbar memang masih berbeda. Datanya di Aceh sendiri tadi ada 3.527 desa, jadi di kami yang sudah diverifikasi ada 269 desa atau gampong atau kelurahan dan atau nagari.
Kemudian di Sumbar ada 464 desa yang terdampak. Kemudian di Sumatera Utara ada 911 desa. Jadi data ini masih sifatnya masih sementara dan masih dalam proses verifikasi. Mungkin juga nanti dari daerah bisa menyampaikan juga ke BPBD Kabupaten BPBD provinsi, yang biasanya dari provinsi akan dikirimkan kepada kami, dan kami akan dari Pusdatin BNPB akan memverifikasi jumlah desa, dan kita akan melakukan pemetaan juga di desa berdasarkan kode wilayah dari Kemendagri. Sementara itu mungkin perlu sinkronisasi ulang, nanti kami juga harapannya dari pemerintah provinsi bisa menyampaikan ke BPBD provinsi untuk kita verifikasi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Data yang kami sampaikan juga kita sudah rilis di saat ini, sudah data terkait dampak atau minimal seperti ini. Banjir dan tanah longsor di Sumatera itu ada di gis.bnpb.go.id/bansor Sumatera 2025. Namun data desa ini belum kita tampilkan karena masih dalam proses verifikasi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berapa persen dari target desa? Baik. Terima kasih Pak